Hujan deras malam itu mengguyur kota kecil tempat Budi tinggal. Di sebuah gang sempit yang remang, suara bentakan dan teriakan memecah keheningan. "Jangan ikut campur, kalau nggak mau mati," teriak Budi sambil menendang dada seorang pemuda hingga terjatuh ke tanah basah. Budi dikenal semua orang sebagai preman paling ganas di daerah itu. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh luka bekas perkelahian, dan sorot matanya dingin tanpa belas kasih. Ia hidup dari memeras pedagang, mencuri motor, bahkan menghabisi nyawa tanpa ragu. Tak ada yang berani melawan, karena mereka tahu, siapa yang menentang Budi, akan hilang atau mati mengenaskan. Namun malam itu berbeda. Pemuda yang dipukulinya tak langsung tumbang. Ia berusaha bangkit, berteriak, "Aku nggak takut sama kau, Budi." "Hentikan!" Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Budi menghantamkan besi ke kepalanya. Suara dentuman itu bergema di antara hujan dan rintihan. Tubuh pemuda itu jatuh diam, darahnya mengalir membaur dengan genangan air hujan. Sesaat, Budi hanya terdiam menatap korban di depannya. Ada sesuatu yang aneh, bukan rasa bangga seperti biasanya, tapi semacam getaran dingin di dadanya. Ia menatap tangan yang berlumur darah itu, lalu menatap langit yang kelam. Namun gengsi dan amarah menutupi rasa bersalah itu. Ia meludah ke tanah dan berbalik pergi. Beberapa hari kemudian, polisi datang menangkapnya. Ini bukan pertama kalinya ia dijebloskan ke penjara, sudah 3 kali ia keluar masuk sel. Tapi kali ini berbeda. Kasusnya berat, pembunuhan berencana. Di ruang interogasi yang pengap, Budi duduk membisu. Polisi bertanya, memaki, memukul meja, tapi ia tak menanggapi. Hanya pandangan kosong di wajah kerasnya. Namun malam pertama di balik jeruji besi menjadi awal dari semuanya. Saat lampu padam dan napas para napi lain terdengar berat, Budi membuka matanya karena mendengar suara berbisik di dekat telinganya. "Kenapa? Budi, kenapa kau bunuh aku?" Budi refleks bangkit, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan panjang menempel di dinding. Ia mengusap wajahnya, mengira berhalusinasi. Namun ketika ia menatap pojok sel, terlihat sosok lelaki muda berdiri menunduk, dengan darah menetes dari kepala yang pecah, persis pemuda yang dibunuhnya. "Pergi, jangan ganggu aku," teriak Budi dengan suara parau. Ia menendang tembok, menabrak ranjang besi, tapi sosok itu hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Sejak malam itu, tidak ada tidur tenang bagi Budi. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah yang dulu ia sakiti datang satu persatu, seorang wanita tua yang ia rampok, seorang pemuda yang ia tikam, bahkan seorang anak kecil yang pernah ia tendang hingga pingsan. Mereka berdiri di sekelilingnya, diam, hanya menatap. Dan di tengah kegelapan penjara itu, Budi mulai sadar. Neraka bisa datang bahkan sebelum mati. Hari-hari di penjara berjalan lambat bagi Budi. Malamnya penuh bisikan, siangnya penuh sesal. Ia mulai jarang bicara, jarang makan, dan sering menatap kosong ke arah dinding sel yang lembab. Teman satu selnya, Amar, sempat menegur. "Bat, kau kelihatan aneh. Kayak lihat setan tiap malam." Budi hanya tersenyum getir. "Kau nggak bakal ngerti, Mar. Mereka datang tiap malam." Amar mengerutkan kening. "Siapa mereka?" Budi menatap lantai, suaranya nyaris berbisik. "Orang-orang yang pernah aku bunuh." Amar terdiam. Dingin merayap di ruang kecil itu. Suatu hari, seorang ustaz lapas bernama Ustaz Rahim datang ke blok mereka. Wajahnya teduh, suaranya lembut, dan tutur katanya menenangkan.
Ia membagikan mushaf kecil dan berkata, "Anak-anakku, Tuhan tidak menolak taubat siapapun, selama hati masih bernafas dan benar-benar menyesal." Budi menatap ustaz itu dengan pandangan ragu. "Kalau dosa saya kebanyakan darah, Ustaz. Kalau saya udah ngerusak hidup banyak orang." Ustaz Rahim tersenyum. "Budi, sebesar apapun dosamu, ampunan Allah jauh lebih besar. Tapi syaratnya satu, kau harus sungguh-sungguh menyesal dan berhenti dari semua kejahatan." Kata-kata itu seperti menembus dinding batin Budi. Untuk pertama kalinya, ia menangis, pelan tapi lama. Tangisan yang tidak lagi karena takut, tapi karena sadar betapa kejamnya dirinya dulu. Malam itu, ia membuka mushaf yang diberikan ustaz. Huruf-huruf Arab itu tampak asing, tapi ia mencoba membaca perlahan. Satu ayat membuatnya terhenti. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Qs. Az-Zumar ayat 53. Air matanya menetes ke halaman kitab itu. Ia bersujud di lantai dingin, memohon ampun dengan suara serak. "Ya Allah, kalau Engkau masih mau nerima orang sebusuk aku janji, aku nggak akan kembali ke jalan itu lagi." Sejak malam itu, Budi berubah. Ia mulai rajin ikut kajian, membantu petugas lapas membersihkan musola, dan berhenti marah-marah. Tapi setiap kali malam tiba, bayangan para korban masih muncul di selnya. Bedanya, kini mereka tidak berteriak atau menatap marah. Mereka hanya berdiri diam, seolah memperhatikan setiap kali Budi membaca ayat-ayat suci. Kadang Budi berbicara lirih kepada mereka. "Saya tahu saya nggak bisa balikin hidup kalian, tapi saya akan terus mendoakan kalian. Mungkin, itu satu-satunya cara saya menebus semua ini." Entah kenapa, setiap kali ia melakukan itu, suasana di sel terasa sedikit lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi bisa tidur tanpa jeritan, hanya bisikan halus seperti ucapan, "Teruslah bertaubat, Budi, kami sudah melihat niatmu." Namun, ia tahu, perjalanan menebus dosa belum berakhir. Masa hukumannya masih panjang, dan di luar sana, ada keluarga korban yang belum bisa memaafkan. Tapi bagi Budi, ini bukan tentang bebas dari penjara lagi. Ini tentang bebas dari dirinya sendiri. Waktu berjalan. 8 tahun berlalu sejak Budi pertama kali menginjakkan kaki di penjara. Kini rambutnya mulai memutih, wajahnya tak lagi menyeramkan seperti dulu. Ada ketenangan di matanya, meski guratan lelah masih terlihat jelas. Ketika akhirnya pintu besi itu terbuka dan namanya dipanggil untuk bebas, Budi hanya menunduk, menangis. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya lirih, "Kau masih beri aku kesempatan hidup." Budi tak kembali ke kampung lamanya. Ia tahu, terlalu banyak luka di sana, terlalu banyak orang yang mungkin belum bisa memaafkan. Ia memilih tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Seorang ustaz di penjara membantu mencarikannya pekerjaan, sebagai penjaga masjid dan tukang bersih-bersih. Setiap pagi, ia menyapu halaman masjid sambil tersenyum pada anak-anak yang lewat. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Mereka hanya memanggilnya Pak Budi. Tak ada yang tahu bahwa tangan yang kini memegang sapu itu dulunya memegang senjata dan mematahkan tulang orang. Malam-malamnya, Budi habiskan di dalam masjid. Ia duduk di sudut dekat mimbar, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara pelan. Namun, kadang-kadang, bayangan masa lalu itu masih datang. Ia melihat sosok wanita tua berdiri di dekat tiang,
seorang anak muda di belakangnya, dan seorang pria parubaya yang dulu pernah ia sakiti. Wajah mereka pucat, tapi tidak menakutkan lagi. Mereka hanya diam menatapnya. Budi tersenyum getir. Kalian masih di sini ya? Mungkin kalian nunggu aku, iya. Ia menutup mushaf, menatap ke langit-langit masjid. Aku nggak tahu apakah Allah sudah ampuni aku sepenuhnya. Tapi aku nggak akan berhenti berbuat baik sampai napas terakhirku. Suatu malam Jumat, suara azan Isya baru saja selesai dikumandangkan. Budi duduk di saf paling depan, sendirian. Angin malam berhembus lembut membawa aroma melati dari taman kecil di samping masjid. Setelah salat, ia tetap bersujud lama sekali. Orang-orang yang lewat mengira ia sedang berdoa khusyuk. Namun hingga pagi datang, Budi tak bergerak lagi. Ia meninggal dalam posisi sujud, dengan wajah tenang dan senyum kecil di bibirnya. Ketika warga datang memandikan jenazahnya, mereka mengaku melihat sesuatu yang aneh. Di cermin besar dekat tempat wudhu, tampak bayangan samar beberapa orang berdiri di belakang Budi, seorang wanita tua, seorang anak muda, seorang pria parubaya. Wajah mereka tenang, seolah sedang mengantarkan Budi ke tempat yang lebih damai. Sejak malam itu, banyak orang bilang, masjid itu jadi lebih sejuk, lebih tenteram. Dan di sudut tempat Budi biasa duduk, kadang tercium harum melati tanpa alasan. Mungkin itu tanda bahwa taubat Budi diterima. Dan arwah-arwah yang dulu menghantuinya, kini telah mengantarnya menuju cahaya.